Dalam sebuah kisah hidup yang diceritakan oleh Pak Iwan, ini bukan nama sesungguhnya, hanya sebutan atau nama samaran ya. Seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang warung makan. Ya, untuk usaha warung makan yang dia kelola bersama istrinya, yang bisa dikatakan waktu itu sangatlah ramai. Dia tinggal di sebuah kampung yang mana usahanya itu juga tidak jauh dari tempat dia tinggal. Itu ada di sebuah mungkin pertigaan ya. Tapi pertigaan ini memang strategis. Dan itu memang banyak dilewati, bukan hanya dari kampung sekitar saja, tapi dari berbagai desa-desa yang lain itu. Ia lalu lalang di tempat itu, di sekitar pertigaan itu, yang membuat usaha dari Pak Iwan ini bisa dikatakan ya sangat ramai. Dan itu berlangsung bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi suksesnya itu pernah dirasakan oleh Pak Iwan sampai kurang lebihnya itu hampir 3 tahun lamanya. Namun kesuksesan itu yang dirasakan oleh Pak Iwan itu bisa dikatakan semua itu seperti kayak roda yang berputar. Karena selama 3 tahun di awal, ya Pak Iwan ini bisa merasakan bagaimana dia bisa merenovasi rumah, bisa punya motor, bisa punya tabungan, bahkan anak-anaknya pun bisa dikatakan ya mampu untuk sampai ke tingkat kuliah. Namun sebuah kesuksesan dari seorang Pak Iwan ini ternyata mengundang sifat iri dari orang lain. Sebut saja namanya Pak Juli. Orang yang bisa dikatakan yang masih satu kampung dengan Pak Iwan ini, ternyata dia juga sama-sama membuat usaha, yang lain usaha warung makan juga. Namun usaha warung makan dari Pak Juli ini tidak seramai dengan Pak Iwan. Sampai hal-hal yang mungkin membuat iri atau kecemburuan dari seorang Pak Juli ini, sampai dia pun rela menggunakan cara yang sangat tidak pantas, yang lain lewat guna-guna. Dan guna-guna yang digunakan oleh Pak Juli ini, ya mungkin pada awalnya seorang Pak Iwan itu tidak tahu sampai dia mengalami hal-hal yang begitu tidak wajar. Dari makanan yang dihidangkan atau yang hendak dijual ini tiba-tiba basi. Dan belum lagi kejadian yang lain. Seperti halnya kadang dibilang warungnya kayak tutup. Itu dialami oleh Pak Iwan. Dan apa yang dialami oleh Pak Iwan ini yaitu bukan hanya sebulan 2 bulan. Kurang lebihnya setengah tahun untuk menghancurkan usahanya Pak Iwan. Itu dari Pak Juli. Dari apa yang dialami oleh Pak Iwan ini, mungkin pada awalnya dia merasakan kalau warungnya itu sepi. Sepinya ini ya bukan sepi karena tidak ada yang lewat, tapi banyaknya orang yang lalu lalang, tapi sering mengatakan hal-hal yang tak wajar, yang tak lain ya tadi. Kenapa Pak Iwan kok warung makannya sering tutup? Padahal Pak Iwan sama istrinya itu tidak pernah yang namanya menutup warung makannya ya, kecuali hari-hari tertentu di saat dia lagi ada acara. Dan bisa dikatakan ya mungkin sebulan sekali. Tapi entah kenapa kok orang-orang yang sering mampir atau menjadi pelanggannya Pak Iwan itu sering mengatakan kalau Pak Iwan itu dalam kurun waktu 1 minggu itu hanya buka kadang 2 hari. Dan memang dalam 2 hari yang ketika orang itu melihat ya Pak Iwan itu memang laris. Tapi yang 5 harinya kemana? Dan ini memang dirasakan oleh Pak Iwan dalam minggu pertama, minggu kedua sampai kurang lebihnya 1 bulan. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang ganjil di dalam usahanya. Banyaknya orang yang bilang kalau warung makannya seperti kayak ditutup. Namun bagi Pak Iwan, dia ya yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Sebuah keyakinan dari seorang Pak Iwan ini ya tentunya dia berusaha lewat apa yang diyakini, yang lain ya berlindung kepada Sang Pencipta itu Gusti Allah. Namun sebuah keyakinan ini pudar dari istrinya Pak Iwan. Karena dia sudah menyadari adanya sebuah kejadian yang bisa dikatakan sangat tidak wajar ketika sesuatu yang berkaitan dengan menu makanan ketika dibuat atau dimasak yang belum lama, kurang lebihnya sekitar 1 jam, menu makan itu sudah tidak layak dijual. Intinya basi. Ini dari istrinya. Dan dia atau istrinya Pak Iwan ini yang menjelaskan ke Pak Iwan kalau ini Pak, pasti ada yang tidak suka dengan kita. Waktu itu Pak Iwan memang berusaha untuk menenangkan istrinya, menyadarkan istrinya, Bu, nggak usah berpikiran negatif sama siapapun. Ya semua itu memang sudah menjadi ujian kita. Dan itu yang dikatakan oleh Pak Iwan. Namun istrinya ini tetap berusaha untuk meyakinkan suaminya, yaitu Pak Iwan, yang pernah diingat oleh Pak Iwan itu, Pak, kejadian ini itu tidak benar Pak. Ini pasti ada yang tidak suka dengan kita. Dan kita harus berusaha untuk menangkalnya.
Dan apa yang disarankan oleh istrinya ini, ya Pak Iwan waktu itu ya mencoba untuk mengikuti apa yang disarankan istrinya. Datang ke praktisi, datang ke kiai. Dan dari Pak Kiai ini diberikan sebuah amalan zikir. Dan setelah mendapatkan amalan zikir dari seorang Pak Kiai ini, Pak Iwan dan istrinya melakukan apa yang diperintahkan dan disarankan oleh Pak Kiai. Dan hasilnya ya makanan yang tadinya tiba-tiba basi, alhamdulillah sudah tidak lagi. Dan warung makannya kembali lancar. Memang tidak selancar seperti dulu. Intinya ya ada yang mampirlah setiap harinya, walaupun itu tidak seramai seperti dulu. Nah sedangkan orang yang mungkin menjadi pelaku waktu itu kan belum diketahui kalau pelakunya adalah Pak Iwan. Ya memang dari istrinya Pak Iwan ini sempat mencurigai satu nama orang yang baru mendirikan warung makan yang namanya Pak Juli ini. Dia itu orangnya memang bisa dikatakan ya sangat iri dan cemburu dengan kesuksesannya Pak Iwan sekeluarga. Dari istrinya itu udah seudon dulu memang udah berpikir buruk sama Pak Juli ini. Namun seorang suami yang namanya Pak Iwan itu ya berusaha untuk selalu berpikir positif. Bu, kita jangan memfitnah, kita jangan berprasangka buruk pada orang yang belum tentu dia adalah pelakunya. Ya kalaupun dia pelakunya, semoga dia dapat hidayah. Dan Pak Iwan ini juga menyarankan ke istrinya, Bu, jangan pernah kita berpikir buruk, berprasangka buruk pada tetangga kita yang namanya Pak Juli. Jangan sampai menimbulkan fitnah yang akhirnya mengundang hal-hal yang tidak baik untuk keluarga kita. Tapi Pak, dia itu kan orangnya seperti itu, Pak. Dia itu orangnya iri, tidak suka sama bapak, tidak suka sama ibu, bahkan sama anak-anak kita. Tapi Bu, udahlah, kalau memang dia itu pelakunya ya semoga Allah memberikan petunjuk untuk dia. Semoga dia disadarkan. Kita tidak perlu lah yang namanya membalas apa yang dia lakukan. Kalau kita membalas, Bu, ya kita sama saja, Bu. Sama saja dengan Pak Juli. Misalkan Pak Juli guna-guna warung kita, Bu ya. Seperti apa yang kita alami kemarin. Terus kita guna-guna juga Pak Juli. Apa bedanya dengan Pak Juli? Jadi Bu ya, kita harus yakin bahwa yang namanya rezeki itu tidak harus di warung makan ini. Kita yakin saja rezeki itu tidak akan tertukar. Udahlah Bu, ikhlaskan saja. Dan semenjak saran dari Pak Iwan ini ya istrinya alhamdulillah nurut. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, kurang lebihnya 2 bulan ya. Semenjak 1 bulan ini mengalami hal-hal yang buruk tadi, sempat melakukan zikir dari Pak Kiai, alhamdulillah sebulannya lancar. Tapi setelah 2 bulan itu kembali sesuatu yang lebih parah itu terjadi sama warung makannya Pak Iwan. Pak Iwan itu mengalami hal yang bisa dikatakan ya kayak didatangi sosok yang sangat aneh ketika pas nutup warung makannya. Didatangi, dan itu wujudnya ya seperti kayak, maaf bahasanya itu seperti apa yang dikatakan Pak Iwan itu ya sosok kuntilanak dengan rambut terurai panjang tapi tidak ada wajahnya. Maksudnya wajahnya itu tertutup, dia itu nunduk, cuman ada di depan warungnya. Dan satu hal yang paling diingat oleh Pak Iwan sebelum sosok itu muncul, selalu ditandai dengan bau amis darah, bau anyir. Dan setiap bau anyir itu muncul, pasti sosok itu akan terlihat oleh Pak Iwan. Sampai Pak Iwan berusaha dengan keyakinannya lewat doa-doa dia, ayat-ayat yang dibaca di ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah sosok itu benar-benar bisa hilanglah dari pandangan seorang Pak Iwan. Namun Pak Iwan waktu itu tidak cerita ke istrinya. Karena setiap kali mau nutup warung itu, istrinya itu sudah diminta untuk pulang terlebih dahulu. Karena Pak Iwan sadar kalau istrinya itu orang yang penakut. Dengar suara yang aneh saja, misalkan ada suara gelontang itu di dapur, sudah keberit-keberit. Apalagi lihat sosok itu. Makanya Pak Iwan tidak pernah cerita sama istrinya. Sampai singkatnya ini, kurang lebihnya beberapa kali Pak Iwan menghadapi dan melihat sosok penampakan itu ternyata sangat berpengaruh pada warung makannya, yang sampai warung makan itu bisa dikatakan tutup total. Karena dari apa yang dialami oleh Pak Iwan, dengan apa yang dia yakini dengan zikir itu tidak mampu mengusir sosok itu. Dan satu hal yang menjadi Pak Iwan itu yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, dia lebih memilih mencari jalan lain. Itu jalan rezeki yang lain menjadi siapa? Dia menjadi tukang ojek. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Iwan, memang yang namanya rezeki tidak selancar ataupun sebaik ketika dulu dia dagang di pertigaan itu. Memang dia
tukang ojek ini setelah singkatnya setengah tahun ya. Setengah tahun dia itu benar-benar mengalami keberanggotan total. Sampai bangunnya itu dirobohkan ini sebelum Pak Iwan itu beralih ke tukang ojek. Warung makannya ini dirobohkan dengan tujuan ya agar bisa ditempati oleh orang lain. Karena memang lokasi itu dibilang strategis. Nah sementara Pak Iwan sama keluarganya setengah tahun itu bisa dikatakan ya hancur lah, intinya usahanya itu nggak bisa berjalan normal kayak dulu lagi. Pak Iwan itu mau lebih memilih meratakan tempat itu untuk ditempati orang lain. Nah ketika bongkar tempat warung makannya Pak Iwan, ada sesuatu yang benar-benar nyata kalau ini benar-benar janggal. Ditemukan sebuah benda, yaitu kain kuning yang sudah dilipat, dan dalam lipatan itu ada benda yang wujudnya itu rambut dan juga ada sebilah paku dan juga silet. Seperti kayak hal-hal yang berkaitan dengan santet atau apa. Tapi ya syukur alhamdulillahnya bagi Pak Iwan, benda itu tidak membuat Pak Iwan dan keluarganya itu terluka. Hanya membuat warung makannya itu tutup total. Itu yang disyukuri sama Pak Iwan. Walaupun warung makannya bangkrut, tapi masih bersyukur. Karena apa ya, tidak menimpa pada keluarganya. Ini yang diceritakan Pak Iwan. Nah sampai warung itu ketika dibongkar ini ada hal yang aneh. Pak Iwan sama keluarganya sempat menanyakan benda itu ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini benda apa? Nah dijelaskan dari Pak Kiai itu kalau benda itu ya terkait dengan usaha orang yang sengaja menginginkan agar warung makan sampean itu tutup total, bahkan bangkrut, dan juga keluarganya sampean sakit-sakitan. Dan yang diceritakan Pak Kiai itu, Pak Kiai sempat menanyakan ke Pak Iwan, Pak Iwan, ibu jenengan pernah merasakan sakit enggak? Ya alhamdulillah enggak pernah Pak Kiai, syukur alhamdulillah. Yang penting sampeannya enggak apa-apa. Masalah rezeki soal warung itu bisa dicari lewat hal yang lain. Entah itu usaha apa. Itu penjelasan dari Pak Kiai yang sampai akhirnya ya profesi yang tadinya sebagai pengusaha warung makan ya bersama istrinya itu, akhirnya Pak Iwan lebih memilih untuk jadi tukang ojek. Sementara istrinya ya lebih memilih untuk dagang di rumahnya sendiri, di kampung dia tinggal. Ya alhamdulillah rezeki itu memang benar-benar masih utuh ya. Dalam arti masih utuh itu, dulu di warung makan taruhlah dapatnya 5. Ya ketika sebagai tukang ojek dia dapat 2, istrinya dapat 3. Ya sebenarnya sama saja, cuman beda tempat saja. Ini yang dirasakan Pak Iwan. Seorang Pak Iwan yang bisa dikatakan ikhlas lahir batin ini, yang percaya bahwa rezeki itu tidak tertukar. Ketika Pak Iwan beralih profesi sebagai tukang ojek dan istrinya juga dagang walaupun itu kecil-kecilan di rumah, dagang sembako ini pada awalnya, tapi rezeki itu bisa dikatakan ya semakin naik seperti apa yang pernah dirasakan Pak Iwan ketika menjadi seorang pelaku usaha warung makan. Nah di sisi lain ini ya, menceritakan tentang pelaku yang namanya Pak Juli. Pak Juli ini bisa dikatakan semenjak warung makan yang sudah dibongkar dan ditemukan benda kuning yang juga dijelaskan oleh Pak Kiai bahwa ini ada orang yang tidak suka dan orang itu bukan orang yang jauh dari lingkungan kita, dan itu adalah sosok siapa kalau bukan Pak Juli. Karena dari apa yang dialami Pak Iwan sama istrinya itu sebuah petunjuk yang hadir berkali-kali sosok wajah Pak Juli. Karena itu disampaikan juga ke Pak Kiai berkali-kali, Pak Kiai apakah ini ulahnya Pak Juli? Memang Pak Kiai tidak mau menjelaskan, tapi istrinya Pak Iwan waktu itu terus berusaha menanyakan, meyakinkan bahwa apa yang dia lihat di dalam mimpi, yang dia dapatkan firasat petunjuk yang berkali-kali sosok wajah Pak Juli ini, apakah itu petunjuk Pak Kiai? Dan jawabannya Pak Kiai, jika mimpi itu lebih dari 3 kali, itu benar-benar iya Bu. Yang tentunya ya Pak Iwan hanya sadar dan tahu bahwa sebab musabab usahanya hancur semua itu karena Pak Juli. Tapi ya kembali lagi keikhlasan dari Pak Iwan dan juga istrinya yang dapat pencerahan atau wejangan dari Pak Kiai, alhamdulillah semuanya kembali normal. Intinya ya masih berusaha tadi tukang ojek, termasuk jadi pedagang atau penjual atau orang yang membuka toko sembako di rumah walaupun itu kecil-kecilan. Sampai singkatnya ya, setelah warung makan itu tutup total, bangkrut sampai diratakan ini ya, tempat itu digunakan oleh orang lain ya untuk jualan yang lainnya lah. Nah sedangkan Pak Juli ini ya bisa dikatakan semenjak ada saingannya, ya dia moncer, sukses lah. Dan suksesnya ini ya tidak berlangsung lama. Pak Iwan itu ya menyaksikan sendiri bagaimana sosok Pak Juli
yang ketika warung makannya dia udah tutup, Pak Juli itu memang sukses. Dan kesuksesannya Pak Juli ini ya bisa dikatakan itu mengundang iri orang lain. Ya bukan hanya iri ya, pengen mengikuti jejak seorang Pak Juli yang punya warung makan sukses di pertigaan itu. Dan ini sempat ada orang yang ingin membuka seperti kayak Pak Juli membuka warung makan. Nah, orang itu ya ini sebut saja ini tukang ojek ya, sama-sama tukang ojek, temennya Pak Iwan ini yang sebut saja namanya Pak Adi ya. Pak Adi itu sempat nanya ke Pak Iwan, Pak Iwan, dulu sampean kan pernah buka warung makan di pertigaan itu, kira-kira masih ada ndak tempat untuk orang lain buka warung makan seperti kayak sampean? Ya tentunya masih ada Pak Adi. Itu kan bukan tempat pribadi, itu kan tempat umum. Ya kita tinggal ngomong saja sama pengelola ataupun kepala desa di sekitar pertigaan itu, biar kita nanti dikasih tempat untuk jualan. Dan Pak Iwan juga sempat menanyakan ke Pak Adi, memangnya siapa yang mau buka warung makan di pertigaan itu Pak Adi? Ya ada Pak, itu teman saya, dia kebetulan kan kemarin sempat pulang dari kota. Dia juga dulunya itu seorang pelaku usaha warung makan, cuma dia pengen buka usaha itu di kampung. Kabar-kabarnya warung makannya Pak Juli kan rame Pak. Nah dia itu kepingin seperti kayak Pak Juli di pertigaan itu. Dan itu juga kan pernah dirasakan sama sampean Pak Iwan, suksesnya kayak gimana. Iya sih Pak, saya juga sukses, tapi kan sampean juga lihat saya jadi tukang ojek ini kayak gimana. Warung makan saya bangkrut Pak. Iya saya tahu Pak Iwan, tapi kan tempatnya sebenarnya strategis. Ya ini sekedar cuma menanyakan ya Pak Iwan. Ini teman saya namanya Pak Ropi, nanti pengen ketemu sama sampean, biar sampean nanti ngajak Pak Ropi itu untuk ketemu sama pengelola dan juga kepala desa itu, biar intinya ya lebih gampang Pak. Ya udah, nanti insya Allah saya bantu Pak. Nah singkatnya, yang namanya Pak Ropi ini itu dikenalkan lihat Pak Adi itu langsung ke rumahnya Pak Iwan. Jadi ada dua orang, Pak Adi sama Pak Ropi ini ngobrol di rumahnya Pak Iwan. Nah di situ intinya seorang Pak Ropi itu ingin buka warung makan di pertigaan yang tentunya Pak Iwan akan mempertemukan ke pengelola pertigaan itu ya, tempat usaha itu, dan juga kepala desa. Nah setelah dapat izin dari keduanya, seorang Pak Ropi ini langsung dikasih tempat sama pengelola desa, pengelola tempat itu untuk berjualan. Namun di saat warung makan yang belum dibuka itu ya, masih dibangun proses warung makannya itu masih dibuat, seorang Pak Juli itu datang menghampiri Pak Iwan dan juga Pak Ropi. Pak Juli itu datang, dan dia datangnya itu bukan baik-baik ngomongnya ya, tapi secara lantang, secara nyata, terbuka. Kamu mau buka apa? Kok kayak gini kiosnya, mau buka warung makan kayak saya? Samban itu orang mana? Kok mau buka warung makan? Saya dengar-dengar sama itu mau buka warung makan kayak saya. Iya Pak Juli, karena kan sampan itu kan juga laris. Apa salahnya sih Pak saya mengikuti jejak Bapak? Kamu ya, kamu itu udah usah bersaing dengan saya. Kamu ini pendatang ya, ini tuh wilayah saya. Kalau kamu jualan di sini nanti warung makan saya gimana? Pak Iwan waktu itu sempat teringat kalau itu adalah pelakunya Pak Juli. Namun Pak Iwan mencoba untuk meredam diri. Pak Juli, iya maaf ini Pak Juli ya, saya ikut campur ya. Namanya rezeki itu udah ada yang ngatur Pak. Sampean nggak usah ngelarang-larang kalau orang itu mau usaha. Ingat ya Pak, dulu sampean buka usaha apa saya pernah ngelarang Bapak? Dulu saya waktu itu masih lancar Pak. Apa saya ngelarang Bapak? Enggak. Saya menghargai Bapak karena Bapak ya tetangga saya, orang yang lebih saya tuakan. Tapi perlu Bapak tahu, semenjak warung saya bangkrut, saya menemukan sebuah benda, dan itu pasti ada orang yang sengaja. Mungkin Bapak tahu siapa pelakunya. Tapi saya tidak peduli apa saya pernah dendam atau berusaha untuk membalikan, saya tidak Pak. Tapi satu hal yang perlu sampean ingat Pak, biarkan Pak Ropi ini membuka warung makannya. Dan di saat Pak Iwan itu bilang mungkin terkait dengan benda tadi, Pak Julinya itu langsung diem, wajahnya merah kayak mungkin udah ketahuan ya. Dan Pak Julinya itu langsung balik badan, dia tidak ngomong apa-apa lagi. Namun dari Pak Ropi ini menanyakan ke Pak Iwan, Pak Iwan, maksudnya sampean tadi sampean menemukan benda apa Pak? Kok sampean tahu siapa pelakunya, itu maksudnya gimana Pak? Soalnya saya dulu pernah dengar juga kalau sampean itu kan pernah sukses juga di tempat ini Pak, yang tidak jauh dari warung makan yang akan saya buka ini. Iya Pak Ropi, saya memang dulu pernah buka warung makan dan sempat sukses Pak, alhamdulillah. Cuman ya kembali lagi mungkin bukan rezekinya saya bertahan di sini.
Tapi ya semua itu udah terjadilah Pak. Intinya memang ada sebuah benda yang kaitannya itu guna-guna. Tapi saya tidak tahu siapa pelakunya. Memang saya jelaskan tadi ke Pak Juli itu ya hanya sebatas untuk mengingatkan saja bahwa yang namanya usaha itu ya tentu ada saingannya. Oh begitu ya Pak Iwan. Ya itulah Pak, namanya juga orang. Kalau lagi nggak suka ya kayak gitu Pak. Dan ini yang diceritakan Pak Iwan ke Pak Ropi. Nah singkatnya ini ya, Pak Ropi itu hanya buka warung makan. Dia benar-benar bisa bersaing dengan Pak Juli karena memang menu makanannya Pak Iwan ini. Karena menu makanannya Pak Ropi itu ya bisa dikatakan jauh lebih baik dari menu makanannya seorang Pak Juli. Karena basicnya Pak Ropi itu kan memang sudah pernah di kota besar dengan menu makanan yang jauh lebih baik lah, lebih dikenal dan lebih familiar. Dan ini tentunya mengundang banyak pelanggan baru yang sampai singkatnya ya usaha dari Pak Juli itu mungkin para pelanggannya itu berpindah ke Pak Ropi ini. Dan itu memang disaksikan Pak Iwan dari apa yang diceritakan ke Pak Adi, orang yang memperkenalkan ke Pak Iwan ini. Ya dari Pak Adi itu juga cerita kalau sekarang Pak Ropi itu sukses Pak Iwan. Ya alhamdulillah semenjak dia buka warung makan di situ ya saya juga sering makan gratis Pak. Terus terang saja saya makan gratis Pak di sana kalau mampir dan sampai itu juga diundang Pak. Ya tapi kan nggak enak Pak masa makan gratis di sana. Dia kan jualan. Enggak Pak Iwan, sama itu diundang. Enggaklah saya enggak mau ke sana, enggak enak. Tapi waktu itu Pak Iwan tuh dipaksa ketika pas lagi ngojek, kebetulan waktu itu memang lagi hujan ya, enggak ada istilahnya penumpang, diajak mampir ke warung makannya Pak Ropi. Nah di situ ngobrolan itu panjang lebar yang terkait dan kesuksesan yang intinya rasa terima kasih seorang Pak Ropi itu sama Pak Iwan. Dan Pak Iwan sempat mengingatkan sama Pak Ropi, ya sekedar saran saya ya, Samban kan saat ini mungkin udah kurang lebihnya setengah tahun lebih ini ya, Samban udah sukses, sudah lancar, ya sebaiknya waspada Pak. Hati-hati, yang namanya orang itu kan tidak selamanya itu baik, kadang baik di depan belum tentu baik di belakang. Itu hanya saran saya. Soalnya saya pernah sendiri mengalami suksesnya saya dihancurkan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu cuma sedikit saran saya Pak Ropi untuk Samban hati-hati. Iya Pak Iwan, terima kasih saran Bapak. Dan semenjak apa yang dikatakan oleh Pak Iwan ini, mungkin apa yang dikhawatirkan Pak Iwan itu terjadi sama Pak Ropi. Dan itu disampaikan lewat Pak Adis yang memang orang paling dekat dengan Pak Ropi. Tukang ojek yang ternyata ya masih ada kaitan keluarga dari Pak Ropi ini. Pak Adis itu sempat cerita ke Pak Iwan, Pak Iwan, kok warung makan Pak Ropi ya? Itu sekarang agak beda. Beda kenapa? Ya dia. Itu warung makannya itu ya semenjak sampai itu ngasih saran kayak gitu dia khawatir, dan kekhawatirannya ini ternyata benar-benar nyata. Maksudnya nyata gimana? Iya sampai enggak tahu kalau warung makannya Pak Ropi itu sekarang udah ngalami kayak kemunduran lah. Ada makanannya basi, belum lagi sering mencium bau-bau yang enggak enak, bau busuk, bau amis, ketika dicari itu enggak ada. Saat itu Pak Iwan langsung ngasih saran ke Pak Adi, tolong sampaikan ke Pak Ropi. Kalau itu mungkin ada kaitannya dengan guna-guna, ya sebaiknya Pak Ropi itu datang ke Pak Kiai, biar nanti dinetralkan. Jangan sampai terlanjur kayak saya dulu, sudah terlanjur hancur baru sadar. Iya Pak, makasih sarannya. Dan Pak Adi ini ternyata mungkin kurang lebihnya setelah setengah bulan ya dia mungkin udah ngasih saran ke Pak Ropi, dia cerita lagi kalau apa yang dilakukan oleh Pak Ropi itu ternyata bukan ke Pak Kiai. Dia datangnya itu ke dukun yang tujuannya si Pak Ropi itu pengen tahu siapa pelakunya. Dan bukan itu saja, Pak Ropi itu menginginkan agar apa yang diinginkan oleh si pelaku itu benar-benar kembali kepadanya, bahkan jauh lebih buruk. Maksud kamu Pak Adi, Pak Ropi ke dukun? Iya Pak Iwan, dia ke dukun dan saya memang yang nganter. Ya karena dia maksa saya ke dukun bukan ke Pak Kiai, dan karena memang Pak Ropi itu pengen tahu. Nah terus gimana hasilnya? Ya sama dia sendiri itu gimana. Hasilnya kan jauh lebih baik. Maksudnya lebih baik gimana? Ya intinya ya guna-guna itu udah ndak lagi nyerang sama Pak Ropi. Tapi Samban lihat si Juli itu ternyata orang yang pingin ngancurin usahanya Pak Ropi. Lihat itu Juli. Mungkin warungnya masih aman, tapi lihat anaknya. Maksudnya anaknya gimana nih Pak Adi? Saya belum paham.
Dan Pak Iwan yang belum paham ini ya diminta sama Pak Adi ya untuk menyaksikan sendiri, untuk melihat sendiri. Dan apa yang diketahui oleh Pak Iwan ini setelah mendapat informasi dari Pak Adi itu ternyata benar-benar berdampak sama Pak Juli ini. Yang awalnya itu anaknya Pak Juli yang usianya sudah SMA ya, itu jatuh sakit. Dan secara medis itu memang tidak mudah dideteksi. Dan itu usaha dari seorang Pak Juli, termasuk keluarganya yang mana Pak Iwan sama istrinya kan tetanggaan, masih satu kampung ya. Ketika ngejenguk ke rumah sakit kan tahu apa yang dialami sama anaknya Pak Juli sama anak tersebut. Yang nyatanya secara medis itu tidak ada jenis penyakit, cuman keluhan anaknya Pak Juli ini itu setiap jam-jam tertentu, kata istrinya Pak Juli itu sering merasakan perut itu kayak ditusuk, belum lagi kakinya itu kayak kesemutan, dan bahkan udah mulai tidak bisa bergerak. Nah singkatnya dalam kurun waktu mungkin bolak-baliknya si anaknya Pak Juli sebulan itu ya sampai mengalami kelumpuhan sampai anak itu tidak bisa sekolah. Itu anaknya Pak Juli. Nah setelah 1 bulan anaknya lumpuh ya, bisa dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada di atas kursi roda. Nyusul lagi sama Pak Julinya. Itu benar-benar disaksikan sama Pak Iwan. Kok Pak Juli itu juga mengalami hal yang serupa, sakit yang begitu aneh, begitu ya luar biasa ujian dari seorang Pak Juli ketika dia warungnya udah mulai kerasa sepi, bahkan harus mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatan anaknya, belum lagi dirinya, sampai yang ngadep warung makan itu cuma istrinya Pak Juli. Nah ketika istrinya Pak Juli yang ngurusi warung makan dengan memang masih ada karyawannya itu ya, Pak Iwan memang sempat mampir dan mencoba menasihati istrinya Pak Juli ini untuk datang ke Pak Kiai, untuk datang ke orang-orang yang paham tentang hal gaib, karena memang penyakit yang dirasakan anaknya termasuk Pak Juli itu secara medis tidak bisa dideteksi. Nah saran itu yang akhirnya dilakukan oleh istrinya Pak Juli, dan semuanya pun akhirnya terungkap bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Juli meminta maaf sama Pak Iwan dan keluarganya, termasuk meminta maaf sama Pak Ropi. Karena ternyata apa yang berdampak pada Pak Juli dan anaknya sampai warung makannya itu hanya benar-benar tutup total. Itu warung makannya Pak Juli itu hanya tutup kurang lebihnya itu ya sekitar hampir 4 bulan ya, 4 bulan lamanya semenjak Pak Ropi itu mungkin datang ke dukun atau kemana, itu cerita dari Pak Adi. Anaknya sakit 1 bulan. Pak Juli itu sakitnya sampai 2 bulan dalam kursi roda. Itu bener-bener bareng ini. Anaknya ya sampai 3 bulan tidak sembuh, sampai 4 bulan tidak sembuh, sampai usaha warung makannya itu tutup total karena sudah tidak ada modal. Sudah habis untuk apa? Biaya pengobatan Pak Juli sama anaknya. Dan itu juga dia gunakan atau mungkin biaya itu untuk terapi sama Pak Ki yang hanya di ruqyah sampai hanya diketahui bahwa sebab musababnya itu semua itu karena perilaku dirinya sendiri, bukan dari orang lain seperti dugaan dari Pak Iwan kalau itu ada ulahnya Pak Ropi. Ngertinya Pak Iwan itu ini ulahnya Pak Ropi, ternyata dari apa yang dilakukan oleh istrinya Pak Juli lewat datang ke Pak Kiai, lewat para ustadz yang paham dengan ruqyah, ahli kebatinan, semua terungkap. Ini semua karena apa yang sudah dilakukan oleh pelaku yang tak lain Pak Juli, berdampak pada dirinya bahkan keluarganya. Ya mungkin tujuan itu pernah dia inginkan ke keluarganya Pak Iwan, sampai yang namanya Pak Juli itu bisa dikatakan ya sungkem, sujud di hadapannya Pak Iwan, nangis-nangis untuk dimaafkan. Pernah hal itu dirasakan oleh sampai Pak Juli itu ya dalam keadaan dia di kursi roda itu sempat menangis meminta maaf sama Pak Iwan, itu sampai nyium tangannya. Pak Iwan, maafin aku Pak Iwan, ampun Pak Iwan, tolong maafkan aku untuk anakku dan keluargaku yang sudah membuat kamu tutup warung makannya. Ya Pak Iwan sama keluarganya pun memang sudah paham sebelumnya, dan Pak Iwan itu menjelaskan ke Pak Juli, Pak Juli, aku maafkan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi ya kembali lagi, semua itu karena siapa? Sampean sendiri, bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa. Mungkin pada awalnya saya menduga kalau ini adalah ulahnya Pak Ropi. Saya ngomong apa adanya ini sama sampean Pak Juli. Sampean meminta maaf sama saya dan meminta maaf sama Pak Ropi. Ternyata sampean bukan hanya ingin menghancurkan saya, tapi ingin menghancurkan Pak Ropi. Dan mungkin ini yang dinamakan karma Pak. Karma guna-guna. Apa yang sudah sampean tanam, dan ini juga apa yang sampean akhirnya dapatkan. Dan bukan hanya bangkrut saja yang sampean dapatkan,
sakit di anak, sakit di tubuhnya sampean, sampai istrinya sampean kerepotan, sampai jual ini jual itu untuk apa? Kesembuhan sampean yang sampai saat ini sampean belum sembuh. Ya tinggal bagaimana sampean meminta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Taubat, Pak, mungkin itu jalan yang terbaik agar sampean bisa sembuh dari apa yang sudah sampean lakukan. Itu yang disarankan Pak Iwan, yang dikatakan Pak Iwan ke keluarganya Pak Juli. Sampai singkatnya, ya alhamdulillah setelah diruqyah oleh beberapa para praktisi ini, Pak Juli setelah tutup total, dia yang sudah 4 bulan tidak buka warung makan, usahanya bisa dikatakan ya habis, sampai istrinya jual apa yang dia miliki. Pak Juli sama istrinya hanya benar-benar ya kembali ke jalan yang benar. Sampai singkatnya mungkin waktu itu ya sekitar 1 tahun tepatnya ya, anaknya sembuh, Pak Juli sembuh. Namun ya kembali lagi, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Juli menjadi sebuah peringatan untuk keluarganya Pak Juli dan semuanya. Ya termasuk ke Pak Iwan, ke Pak Adi, ke Pak Ropi, yang saat itu yang menyaksikan sendiri bagaimana sosok Pak Juli yang akhirnya mengalami ujian atau siksa nyata di dunia. Yang talent karma dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Yang talent ingin guna-guna Pak Iwan agar keluarganya sakit dan juga bangkrut usahanya, ingin menghancurkan Pak Ropi, namun semua itu kembali ke Pak Juli sendiri. Mungkin itu sebuah petunjuk atau hidayah dari Sang Pencipta, itu Gusti Allah, untuk menyadarkan seorang Pak Juli sekeluarganya. Dan mungkin kalau tanpa sakit dari anaknya sampai Pak Juli dan sampai bangkrut usahanya, mungkin Pak Juli itu tidak akan sadar. Dan alhamdulillah dari semua itu menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan kembalinya Pak Juli sekeluarga ke jalan yang benar. Dari kisah Pak Iwan ini semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.